Puji Tuhan, haleluya, kita bersyukur 31 hari yang luar biasa sudah kita jalani di bulan ke-10 dan saya percaya hari ini kita akan menyelesaikannya dengan sukacita, hari ini kita akan menyelesaikannya dengan segala baik dan hari ini kita akan menyelesaikannya dengan tetap mempermuliakan nama Tuhan. Saudaraku, mari sama-sama kita lihat di dalam Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-26. Tadi Tuhan ingatkan saya sangat kuat untuk bawa firman ini di penghujung bulan Oktober, tanggal 31 Oktober, hari terakhir di tanggal 31 Oktober menjelang detik-detik memasuki bulan November. Bukan detik-detik proklamasi saudara, tapi detik-detik bulan November. Bulan yang luar biasa di mana saya dan suami sangat bersuka cita. Karena bulan November kami merayakan momen-momen yang indah. Bahkan Bapak Yosi, Mama Sandi juga pasti bersuka cita karena merayakan momen-momen yang indah. Puji Tuhan, di dalam Lukas pasal 5 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-26. Kita boleh baca secara bergantian ya. Tentang orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang musuh seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ayatnya yang ke-20. Ketika iman mereka, berkata ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur saudara, firman Tuhan ini kembali datang malam hari ini dan saya diingatkan Tuhan untuk membagi kebenaran ini. Yang pertama saudara, kita akan lihat beberapa hal yang Tuhan inginkan kita harus melakukannya dalam kehidupan kita tentang berbagi kebaikan dalam kebenaran. Yang pertama saudara, kita lihat di ayat yang ke-17, Tuhan Yesus mengajar dan orang-orang yang diajar oleh Tuhan yang duduk di dalam itu ada di dalam dan duduk di dekat dengannya adalah orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat.
Orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat ini duduk di dalam rumah yang Tuhan Yesus sementara tinggal dan Tuhan Yesus sementara mengajar di dalamnya. Kalau kita lihat di dalam Markus pasal 2, itu Tuhan Yesus sementara mengajar di kota yang bernama Kapernaum, dan Tuhan itu ada di salah satu rumah yang ada di dalam Kapernaum itu. Sehingga orang mendengar bahwa Tuhan Yesus datang, banyak orang berkerumun di rumah itu. Saking banyaknya orang berkerumun, otomatis yang dari luar sudah tidak bisa masuk. Yang luar biasa di sini yang pertama kita lihat, ada ahli Taurat, ada orang Farisi yang duduk dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi di ayat yang ke-17 bagian akhir, tidak dikatakan bahwa orang ahli Taurat atau orang Farisi itu mendengarkan firman itu dan meresponnya dengan baik. Justru sebaliknya, dikatakan bahwa kuasa Tuhan menyertai Tuhan Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Yang pertama, saudara, kita lihat di dalam setiap pengajaran yang diterima, ketika ada kuasa Tuhan bekerja, berarti akan ada banyak orang yang menerima, akan ada banyak orang yang mendengarkan pengajaran. Makanya sekali lagi saya ingatkan tentang status kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari tidak salah kita berbagi kebaikan. Tetapi pastikan setiap kebaikan yang kita bagikan ada dasar kebenaran di sana. Ada dasar kebenaran yang diterima oleh orang lain. Yang kedua, saudara, ketika banyak orang sementara duduk dan mendengarkan pengajaran, membuat pintu tidak bisa dilewati dengan leluasa begitu saja, ada beberapa orang mengusung orang lumpuh, orang yang tidak bisa berjalan. Beberapa orang mengangkat orang lumpuh, dan orang lumpuh yang di tempat tidur itu diusahakan untuk dibawa masuk dan meletakkannya di hadapan Tuhan Yesus. Tetapi seperti yang tadi firman Tuhan katakan di bagian pertama, tempat masuk untuk berjumpa dengan Tuhan itu sudah sulit, saking banyaknya orang di dalam rumah itu. Orang lumpuh ini butuh supaya dia harus datang buat Tuhan Yesus. Tapi dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya daya. Dia dibantu oleh 4 orang. Bisa saja kalau di dalam Markus pasal 2, ayat 1-12, di sana dikatakan ada 4 orang yang mengusung dia. Kalau di dalam Lukas pasal 5 ini tidak dikatakan berapa orang, hanya dikatakan beberapa orang. Tidak dikatakan pastinya 4 orang, tetapi dikatakan beberapa orang. Saudara, waktu Tuhan buka kebenaran ini untuk saya berpikir begini, kalau saya jadi orang yang mengusung orang lumpuh ini, pasti saya bilang buat dia, sudahlah, tidak usah ketemu Yesus lagi. Pulang saja, ini tidak mungkin kamu bisa masuk ke dalam. Ini sudah sulit. Ini sudah sangat susah. Mau berdesak-desakan, ada. Belum lagi angkat beban, ada di sana. Hanya untuk apa? Hanya untuk orang lumpuh ini bisa ada di hadapan Tuhan Yesus. Berbicara tentang orang lumpuh berarti berbicara tentang orang yang lemah. Berbicara tentang orang yang lemah berarti orang yang tidak punya kekuatan dan daya. Dan dia bergantung kepada orang lain. Orang lain yang mengangkat tempat tidur ini tidak memberikan ruang untuk orang lumpuh ini hilang semangat. Orang lain yang membantu mengangkat tempat tidur ini, dia tidak membuat sampai orang lumpuh ini hilang semangat. Mereka justru berusaha bagaimana caranya sampai orang lumpuh ini sampai di hadapan Tuhan Yesus. Yang kedua, yang tadi saya katakan, mari berbagi kebaikan, pastikan orang itu sampai di hadapan Tuhan. Supaya orang tidak bergantung kepadamu.
Tetapi orang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Saya sangat bersyukur untuk bulan Oktober yang luar biasa. Perjalanan bulan Oktober tahun 2022 ini, saya mengalami Tuhan begitu nyata. Sangat nyata, saudara. Sampai hari ini saya masih mengalami. Saya tadi ngomong sama beberapa orang. Aduh, saya itu jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Hampir setiap hari. Bahkan hari ini pun saya mau bilang saya sangat jatuh cinta sama Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan, saudara, 3 hari ini teman baik saya terus menghubungi saya minta bantuan. Saya selalu bantu dia. Tapi bulan ini Tuhan izinkan kaki tangan saya pendek. Saya minta maaf berulang-ulang kali buat dia. Maafkan saya tidak bisa bantu. Maafkan saya tidak bisa bantu. Dan di saat saya tidak bisa bantu, saya cuma bilang buat dia. Saya topang dengan doa. Saya topang dengan doa. Dia bilang, kami juga berdoa Nali, tapi kami butuh bantuan ini. Saya bilang buat dia, kalau begitu, kamu belum berdoa sungguh-sungguh. Jangan bandingkan hidupmu dengan saya. Karena kalau kamu di posisi saya pun, kamu belum tentu mampu melakukan apa yang mengalami apa yang saya alami. Porsi kita beda, tapi saya mau bilang kita punya Tuhan yang sama. Saya dorong dia untuk datang buat Tuhan. Dia tidak mau datang buat Tuhan, dia maunya datang buat saya dan dia sangat bergantung buat saya. Saudara, orang lumpuh bergantung buat orang yang mengusung dia. Orang yang mengangkat tempat tidurnya. Tetapi orang-orang yang mengangkat tempat tidurnya tidak putus asa sampai orang lumpuh tidak bergantung lagi sama orang lain. Kita ada di yang bagian mana? Kita ada di bagian yang mana? Orang yang mengangkat orang lumpuh ini adalah orang-orang yang melakukan kebaikan, tapi dasar mereka adalah bagaimana orang lumpuh ini harus berjumpa dengan Tuhan Yesus supaya ketergantungan dia kepada orang lain mulai berhenti dan dia mulai melihat bagaimana dia bisa hidup bergantung kepada Allah. Tidak heran Petrus dan Yohanes katakan buat orang lumpuh itu, emas dan perak tidak kupunya. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah engkau. Petrus dan Yohanes bilang buat orang lumpuh yang sementara berdiri di pintu gerbang Allah. Buat seorang pengemis itu. Mengharapkan apa dari kami? Tidak ada harta apapun. Tetapi satu yang bisa melepaskan engkau dari kebiasaan yang salah ini. Dari hal-hal yang mengikatmu dan membuatmu tidak bisa bergerak. Membuatmu tidak bisa bebas dan melakukan sesuatu yang besar. Yaitu Tuhan Yesus. Saya mau bilang buat saudara-saudara semua di penghujung bulan Oktober ini. Mari semua kita punya komitmen. Ketika ada orang yang datang buat kita, ingatkan dia, bukan ada saya, bukan ada saudara, tapi masih ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih tahu, Tuhan Yesus lebih memahami, Tuhan Yesus lebih mengerti. Tidak heran Paulus katakan, dia menjadi pelayan Tuhan. Tetapi rahasia dari abad ke abad, dari turunan ke turunan tidak dibukakan kepada sembarang orang. Hanya dibukakan kepada orang-orang kudus. Rahasianya apa? Allah sumber pengharapan ada di tengah-tengahmu. Banyak orang lupa ini. Banyak orang lupa ini. Bahkan tidak sedikit orang yang tidak tahu ini. Bahwa Allah sumber pengharapan ada di tengah-tengah kita. Berarti kita harus berharap buat dia. Kita harus bergantung buat dia. Saudara, akhir-akhir ini banyak orang suka curhat, saudara.
Tapi dikasih solusi, cari Tuhan, pikirnya 1000 kali. Padahal paling simpel sebenarnya jadi orang Kristen. Cukup cari Tuhan, percaya buat Tuhan, lihat segala sesuatu Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Tuhan bisa balikan keadaan 1 detik saja, yang penting kuatkan hatimu untuk percaya. Kalau tidak pernah kuatkan hati untuk percaya, bagaimana kita bisa melihat kebesaran-kebesaran Tuhan? Orang-orang yang mengusung orang lumpuh ini, mereka tetapkan hati untuk tetap berusaha. Bagaimana orang lumpuh ini bisa sampai di hadapan Tuhan Yesus? Saudara lihat di ayat 18, mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Tuhan Yesus. Yang berusaha bukan orang lumpuh, saudara, tapi teman-temannya yang sementara mengangkat dia. Kemarin saya dengar kabar berita, banyak orang mati di pesta Halloween. Aduh. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, iblis menang gampang-gampang. Iblis menang gampang-gampang. Sangat gampang. Dan iblis menangnya banyak sekali, Tuhan. Tolong Tuhan, pagari jiwa-jiwa yang sudah Tuhan tetapkan akan berjumpa dengan kami. Pagari jiwa-jiwa yang harus kami bawa di hadapan Tuhan. Pagari Tuhan jiwa-jiwa itu. Kalau kami belum ketemu mereka sekarang, Tuhan kirim orang lain. Tuhan kirim orang lain supaya bisa berjumpa dengan mereka. Iblis menang banyak ini, saudara. Padahal Korea juga menjadi beban doa kita para pendoa. Saya bilang buat Tuhan tadi, aduh Tuhan, memang benar firman Tuhan katakan luas. Jalan yang menuju kepada kebinasaan luas. Tetapi jalan menuju kepada surga itu sempit, sesak. Salah satunya ya ini, orang lumpuh mau datang duduk di hadapan Tuhan Yesus. Sesak jalan. Tidak bisa masuk. Harusnya teman-temannya sudah menyerah dan bilang buat dia, orang banyak seperti ini. Daripada kita berdesak-desakan apa sesak, mending kita pulang sajalah. Kita pulang saja. Tetapi teman-temannya tidak berkecil hati, tidak membuat dia putus asa. Teman-temannya cari jalan yang lain. Apa yang mereka lakukan? Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu. Dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Saudara, di dalam berbagi kebaikan, dalam kebenaran, butuh pengorbanan. Yang pertama butuh usaha, yang kedua butuh pengorbanan. Ternyata bukan 4 orang yang bawa orang lumpuh ini saja yang harus berkorban, berusaha. Pemilik rumah juga harus berkorban. Dia harus siap rumahnya dibobol dari bagian atap. Saya pikir kalau saya pada saat itu jadi pemilik rumah pasti saya marah. Keluar, masa rumah saya kalian bongkar bagaimana? Tetapi bagaimana supaya orang lumpuh ini bisa sampai di hadapan Tuhan Yesus? Bukan saja kerjasama mereka lakukan, tetapi pengorbanan pun mereka kerjakan. Dalam kita membawa orang datang buat Tuhan, itu tidak instan, saudara. Butuh pendampingan, butuh waktu. Bagaimana kita terus mendoakan mereka? Bagaimana kita membackup mereka? Bagaimana kita minta Tuhan supaya selalu ingat dia, pandang dia. Saudara, lihat ketika orang lumpuh ini turun, Tuhan Yesus bilang, luar biasa iman kalian. Dosamu sudah diampuni. Yang diampuni dosanya cuma orang lumpuh, saudara.
Apakah yang membawa dia? Berapa orang ini dosanya tidak diampuni? Tuhan perhitungkan beberapa orang yang membawa dia. Dan Tuhan bilang, luar biasa iman kalian. Di ayat 20 dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ada kerjasama yang menghasilkan pertobatan. Saudara, ingat 2 syarat Tuhan mengampuni dosa. Yang pertama, mengaku. Dan yang kedua, kita mengampuni orang lain. Itu firman Tuhan katakan. Kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak mengampuni kita. Kalau kita tidak mengaku dosa kita, bagaimana Tuhan mau mengampuni dosa kita? Saya percaya bukan kebetulan Tuhan Yesus memperkatakan firman ini. Tapi Tuhan Yesus melihat bagaimana orangnya sungguh-sungguh datang buat Tuhan. Tadi di ayat 17 dikatakan mereka berusaha bahwa dia masuk, meletakkan dia di hadapan Tuhan Yesus. Mari setiap kita punya tanggung jawab untuk mendorong orang lain datang buat Tuhan. Datang di hadapan Tuhan. Setiap kita punya tanggung jawab itu. Hari Minggu kemarin Tuhan izinkan ada satu bapak kita layani. Sebelumnya hari Sabtu dia datang di tempat Tante Sandi. Tante Sandi bilang, ini masih keluarga saya. Lalu waktu kami lagi duduk latihan, nyanyi, kami lagi nyanyi. Saya lihat ini Bapak, saya lihat, oh Tuhan, tolong. Wajahnya pucat sekali Bapak Ibu. Wajahnya pucat sekali. Lalu saya bilang, Tuhan, ada kemurahan Tuhan kah buat dia? Dalam hati saya ngomong gitu sama Tuhan. Lalu Tante Sandi bilang buat bapaknya, itu ibu pendeta, tunjuk ke arah saya, itu ibu pendeta. Saya senyum-senyum lalu saya bilang begini buat bapaknya. Bapak ini suka buat adat ya? Percaya tete nenek moyang ya? Langsung bapaknya jawab spontan, iya ibu. Saya biasa kasih turun sirip pinang. Kasih turun sirip pinang artinya mau buat adat-adat untuk orang-orang yang sudah meninggal itu saudara. Lalu saya bilang buat bapaknya, mulai hari ini berhenti buat itu adat-adat. Orang tete nenek moyang sudah mati tidak ada kuasa. Akhirnya sekarang tubuh Bapak dipegang sama tete nenek moyang, orang-orang mati. Hidup kayak seperti mayat, dalam hati ini hidup seperti mayat, hidup saja yang berjalan. Lalu saya bilang buat bapaknya, hari Minggu besok datang ibadah, baru kita layani deh. Hari Minggu besok jalan ke sini ibadah dulu baru kita layani. Sudah mau pulang saya kasih uang hargot, saya bilang aduh maaf Pak, saya tidak bawa uang, ini ada uang cuman sisa ini saja. Saya minta dari suami saya bilang tadi kita keluar buru-buru tidak bawa uang, ada uang receh yang sekecil ini. Saya bilang nanti Bapak besok datang ya, ini naik mobil saya jangan naik ojek, tidak cukup untuk naik ojek ini. Besok datang ibadah lagi di sini baru kita doakan. Besoknya saudara hari Minggu bapaknya datang. Sebelum saya ke gereja, saya doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau hari ini Engkau izinkan saya melayani Bapak itu, kasih saya satu firman untuk saya sampaikan buat dia. Saya minta firman untuk saya sampaikan buat Bapaknya. Selesai saya mandi, saya lagi siap-siap, firman Tuhan datang buat saya. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi, supaya yang lebih buruk tidak terjadi dan menimpamu. Saya langsung bilang, wow, Tuhan Yesus mengasihi dia. Besoknya saudara, hari Minggunya ketemu sama bapaknya, saya dipanggil sama Mama Sandi. Kakak Nali, layani sudah, bapaknya sudah tunggu. Saya datang, saya lihat bapaknya, saya bilang Bapak Lawrence, tolong doakan dia terima Tuhan Yesus. Doa terima Tuhan Yesus. Selesai bapaknya doa terima Tuhan Yesus, Tuhan taruh di hati saya, kamu doakan dia. Waktu saya doakan dia, saya nangis saudara. Hampir 14 tahun dia berjalan dengan penderitaan yang luar biasa. Dan Tuhan bilang, ini bukti kemurahan Tuhan. Ini bukti kemurahan Tuhan. Yang saya katakan tadi, orangnya jalan sudah seperti mayat hidup.
seluruh aktivitasnya, tapi saya rasakan saudara, kemurahan Tuhan luar biasa dalam hidup dia. Lalu Tuhan bilang, setiap minggu kalian di tempat ini akan mengerjakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Saya bilang buat Tuhan, terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang datang ke sini, Tuhan kerjakan mujizat, tapi saya minta satu, dia pulang dan dia harus menjadi saksi. Dia harus bertumbuh di dalam Tuhan. Selesai saudara, hari Minggu yang lalu, Tuhan izinkan saya dengar kabar dari Kakak Lisa, beberapa orang yang kami layani hari Minggu lalu. Dia telepon dan dia bersaksi. Dia mulai sampaikan kebenaran di mana-mana. Dia berusaha untuk menghidupi kebenaran. Saya bilang buat Tuhan, yang penting surga disenangkan Tuhan. Yang penting surga disenangkan. Selesai kami doakan bapaknya, wajahnya yang putih seperti tembok, yang pucat seperti tembok saudara, mulai berubah perlahan-lahan. Sorenya waktu saya pujian penyembahan bersama teman-teman pelayan di dalam ruang doa, Tuhan taruh, kalian akan lihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ternyata sorenya Tuhan izinkan Bapak Yosi sudah siapkan firman yang lain. Tuhan bilang, jangan bawa firman itu, bawa tentang perempuan yang sakit pendarahan. Bawa tentang perempuan yang sakit pendarahan. Dan kita tidak tahu sama sekali bahwa ada seorang perempuan yang rajin ibadah setiap minggu sore. Itu sudah lama sakit pendarahan. Saudara, sekali lagi saya mau ingatkan, Tuhan sangat murah hati. Bapak kita Bapak yang sangat murah hati. Waktu saya tahu perempuan itu sakit pendarahan, Tuhan kembali ingatkan saya. Ini kemurahan Tuhan. Tuhan menanti sampai kalian mendorong dia datang di hadapan Tuhan. Dan akhirnya itu diteguhkan lewat pernyataan Bapak Lawrence. Saya tahu orang ini tidak instan bertobat. Tapi Tuhan taruh di saya. Setiap minggu dia datang beribadah. Setiap minggu dia datang beribadah. Perlahan-lahan Tuhan akan ubahkan dia. Dan terjadi saudara. Bapak Lawrence dengan penuh kesabaran. Setiap minggu harus hubungi orangnya. Ayo ibadah. Dengan penuh kesabaran harus jemput mereka. Dengan motor yang saya lihat saja, aduh Tuhan tolong. Tapi dengan semangat 45, harus ambil orangnya, harus bawa orangnya tiap minggu. Dan dalam perjalanan dia mulai menerima Tuhan Yesus. Dia mulai terima kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan mulai lepaskan dia. Saudara, sekali lagi butuh usaha. Dari kita yang pertama dan yang kedua pengorbanan. Tuhan tahu. Sudah sampai di mana usahamu, sudah sampai di mana pengorbananmu. Orang itu layak atau tidak menerima pengampunan dari Tuhan, menerima anugerah dari Tuhan. Sama seperti orang lumpuh ini, Tuhan tahu bagaimana pengorbanan teman-temannya dia. Dan Tuhan melihat itu, akhirnya orang lumpuh ini mendapatkan anugerah dari Tuhan. Dosamu sudah diampuni. Saudara, hal yang iblis paling benci adalah ketika dosa kita diampuni. Makanya karya keselamatan Tuhan Yesus yang pertama di kayu salib adalah pengampunan. Ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seandainya kalau Tuhan Yesus di kayu salib, bagian pertama Tuhan Yesus tidak lepaskan pengampunan, habis. Orang Ambon bilang cilaka 12. Karya keselamatan tidak terjadi. Jadi saudara, kita bawa orang buat Tuhan, kita dorong orang untuk Tuhan. Tujuannya cuma satu, bagaimana dia mendapatkan pengampunan, dia menikmati kemurahan Tuhan, dan dia berbalik buat Tuhan. Dia berbalik buat Tuhan.
Makanya iblis kesal kalau anak-anak Tuhan diampuni. Iblis kesal kalau terjadi pengampunan dari surga. Iblis kesal kalau kita bisa lepaskan pengampunan. Iblis kesal kalau kita bisa mengasihi musuh kita. Iblis kesal, saudara. Iblis sangat kesal. Itu terlihat, saudara, di firman ini ayat 21. Waktu Tuhan Yesus sudah lepaskan pengampunan untuk orang lumpuh, ahli Taurat, orang Farisi marah. Mereka pikir, ini siapa dia menghujat Tuhan? Karena menurut ahli Taurat dan orang Farisi hanya Allah yang bisa mengampuni. Di dalam ketidaktahuan mereka, ketidakpercayaan mereka, ketidakpengenalan mereka akan Allah, mereka memikirkan yang jahat. Mari kita jadi anak-anak Tuhan, jangan jadi seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Belajar firman Tuhan bukan untuk berbantah. Belajar firman Tuhan bukan untuk protes kiri, protes kanan. Saudara, saya ingat waktu beberapa kali saya duduk, lalu ada hamba Tuhan, dia khotbah. Lalu saya amin di tempat duduk, saya bilang amin. Iya ya, firman Tuhan ini luar biasa ya. Saya terima dengan segenap hati. Tiba-tiba suara Tuhan sangat kuat buat saya. Kamu ini asalnya lomong amin, amin, amin saja. Itu kebenarannya yang dia sampaikan itu salah. Saya kaget, saudara. Saya bilang buat Tuhan, hah? Lah kalau salah Tuhan, ada firmannya. Langsung Tuhan teguhkan, saudara. Buka di firman ini. Waktu saya buka di firman itu, saya bilang, oh. Terus bagaimana ini Tuhan? Bagaimana Tuhan? Tuhan bilang backup semua orang yang lagi ibadah. Backup supaya yang bukan dari Tuhan dilalukan. Tetapi yang dari Tuhan benar-benar tertanam. Puji Tuhan, saudara. Itu hamba Tuhannya mulai khotbah, saya mulai duduk bahasa roh peperangan. Saya mulai duduk bahasa roh peperangan. Tiba-tiba dia yang tadinya cuma bersaksi tentang gue. Aku begini, aku begitu, aku begini, aku begitu. Dia lupa bahwa itu semua karya Tuhan dalam hidupnya. Dia berubah. Kata-katanya berubah. Semua-semuanya berubah. Akhirnya saya senyum-senyum. Iya ya, cara kita mengendalikan pikiran orang itu ternyata seperti ini ya. Tidak heran Paulus katakan, peperangan kita adalah melawan benteng-benteng, meruntuhkan kubu-kubu yang dibangun dalam kesombongan sehingga menentang orang melawan, menentang orang tidak mengenal Tuhan. Ternyata seperti ini. Itu saya alami sudah lebih dari 2 kali. Waktu saya terima pengajaran, saya bilang, oh Tuhan, ternyata pengajarannya seperti itu ya. Tuhan tegur saya, Tuhan bilang salah itu. Kamu buka di firman ini. Waktu saya buka, saya kaget, saudara. Saya buka, saya kaget. Tuhan bilang, kita tidak ditentukan untuk dikena murka Tuhan. Kita tidak ditentukan untuk ditimpa murka. Orang meninggal dalam murka Tuhan, kok bilang bahwa itu ada roh Elia di dalam. Elia tidak mati dalam murka Tuhan. Elia justru diangkat dalam kemuliaan Allah. Saya langsung diam, saudara. Saya bilang, oh begitu ya Tuhan. Aduh Tuhan ampuni. Backup orang-orang ini. Ini saudara yang terjadi. Hal yang sama terjadi dalam diri orang lumpuh. Dia dapatkan pengampunan. Tapi ada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang memikirkan yang jahat dalam pikiran mereka di sana. Iblis benci saudara kita dapat pengampunan. Iblis benci kita dilepaskan. Iblis benci kita anak-anak Tuhan benar-benar berjalan dengan bebas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kemarin saya bilang buat beberapa orang, kita dipercayakan Tuhan melakukan hal-hal yang besar saat ini. Doa-doa kita sudah main dengan wilayah-wilayah. Ini berbicara tentang hal-hal supranatural yang wow, yang hebat. Tapi kita perlu berjaga-jaga karena hal-hal yang kecil bisa menjadi batu sandungan untuk kita jatuh di dalamnya. Dan saya alami itu waktu hari Sabtu, saudara. Kami di kantor ada pekerjaan puncak yang kami lakukan tentang pendataan
registrasi sosial ekonomi ini, seluruh Indonesia hari Sabtu itu ada dalam pendataan malam Reksosek, dan kami di Dobo juga ada, dan saya di pelabuhan. Waktu saya sampai di sana, saya tiba di sana. Dari rumah saya keluar dengan sukacita, dengan tenang. Ternyata sampai di sana saya kepancing sama teman saya yang buat masalah sama saya. Saya marah-marah dia, saya kesal sama dia. Waktu saya marah-marah dia, saya kesal sama dia. Selesai, beberapa orang teman datang lalu tanya begini buat saya, tadi dia buat apa kamu? Dia buat apa Kak Nali? Dia buat apa Nali? Saya jelaskan, lalu beberapa orang teman yang membela saya itu bilang, kita buang dia ke air laut saja ya. Ini orang dibuang saja ke air laut, biar malam ini kalau dia bisa berenang ya puji Tuhan dia selamat, kalau tidak ya sudah. Saya langsung kaget saudara. Saya kaget langsung, saya mulai bahasa roh. Saya bilang, oh Tuhan, ini sudah bagaimana ini? Pulang dari kegiatan itu, pekerjaan itu, saya mau berdoa, saya pikiran malu sama Tuhan, saya mau berdoa malu sama Tuhan. Saya duduk sampai saya lihat sudah mau 11:30. Saya memberanikan diri ambil Alkitab, lalu saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang buat Tuhan, Tuhan tahu kronologis tadi, tapi saya mau cerita dari awal. Saya cerita semua kronologisnya, lalu saya bilang, Tuhan, saya tidak bilang dia salah, saya yang salah. Karena saya anak Tuhan, tapi saya terpancing. Tuhan Yesus ampuni saya. Saya bilang buat Tuhan, Bapa ampuni Nali, ampuni Nali, ampuni Nali. Tapi jangan hukum Nali ya. Takut kena hukuman saudara. Saya rayu sama Tuhan, saya bilang Tuhan jangan hukum Nali ya. Tuhan Yesus tolong, ampuni, ampuni, ampuni. Saya yang salah, bukan dia. Saya yang salah. Selesai saya berdoa, saya minta ampun. Paginya masih subuh Tuhan bangunkan saya. Di mulut saya keluar pujian. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Pujian itu keluar dari mulut dalam keadaan masih baru bangun tidur dan sangat ngantuk. Akhirnya saya duduk dan saya angkat pujian ini dan saya bilang terima kasih untuk pengampunan yang saya terima. Terima kasih Tuhan, tolong saya Tuhan Yesus. Hari ini saya harus selesaikan masalah ini. Saya harus selesaikan masalah ini. Puji Tuhan, Tuhan selesaikan dengan luar biasa. Teman saya datang minta maaf buat saya. Teman saya begitu malu sama saya. Dan luar biasa lagi saudara, menurut saya salah, tapi Tuhan hadir dan membela saya. Saya malu sama Tuhan 2 kali lipat. Saya bilang buat Tuhan, Tuhan tadi kenapa Tuhan bela Nali? Kan Nali salah, Tuhan Nali cuma minta jangan dihukum saja, sudah cukup. Nali yang salah Tuhan, tapi Tuhan izinkan saya dibela dan benar-benar saudara. Seperti saya yang mengendalikan semuanya, saya malu sama Tuhan. Dan membuat saya jatuh cinta lagi sama Tuhan. Lalu spontan Tuhan Yesus bilang buat saya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Setiap hari pastikan juru selamat lahir dalam hidupmu. Saya senyum-senyum, saya bilang, Tuhan Yesus sudah mau dekat Natal, Tuhan Yesus kasih lagi firman ini. Saudara, luar biasa saudara. Iblis tidak suka kita dapat pengampunan. Makanya di saat kita terima pengampunan, kuasa pengampunan itu luar biasa. Kuasa pengampunan itu berbicara tentang pembelaan Tuhan yang sangat luar biasa terjadi nyata dalam kehidupan kita. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi masih berpikir yang jahat. Tetapi orang lumpuh terima kuasa pengampunan dari surga yang membuat dia akhirnya bisa berdiri dan berjalan. Waktu ahli Taurat orang Farisi memikirkan yang jahat, Tuhan Yesus langsung menegur mereka. Apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Di saat kita terima pengampunan Tuhan, iblis kesal, iblis marah. Itu menantang Tuhan untuk mengerjakan kuasanya lebih lagi buat kita.
Di saat kita terima pengampunan Tuhan, iblis kesal, iblis marah, itu menantang Tuhan untuk mengerjakan hal yang lebih besar dan hal yang lebih dahsyat lagi buat kita. Pada saat ahli Taurat orang Farisi berpikir yang jahat, Tuhan Yesus akhirnya balik buat orang lumpuh. Mana yang lebih gampang? Katakan, dosa sudah diampuni atau bangun dan berjalanlah. Saya alami itu hari ini, saudara. Di saat saya bilang buat Tuhan, Tuhan ampuni saya yang salah. Saya mau minta maaf sama teman saya. Tuhan hari ini berdiri dan jadi pembela buat saya. Saya bilang sama pimpinan saya, sudah Pak, jangan dipermalukan lagi. Jangan Pak, sebenarnya saya juga salah Pak. Saya juga salah. Saya belajar dari Bapak bagaimana cara menyelesaikan masalah. Pimpinan saya senyum-senyum lalu dia bilangin, anak Tuhan ini ya. Kalau bikin salah sama Tuhan itu, rasa bersalahnya itu menggebu-gebu. Tapi akhirnya saya mengerti, saudara. Di saat iblis kesal melihat kita mendapatkan kuasa pengampunan, Tuhan pun tertantang untuk mengerjakan hal yang besar dalam hidup kita. Teman saya akhirnya malu, saudara. Lalu dia akhirnya datang bawa semua-semuanya. Semua pekerjaannya dia bawa. Dan dengan sukacita saya bantu, saudara. Saya kerjakan sampai malam ini. Saya bilang, mana laporannya? Sini. Kasih ke sini. Saya periksa satu-satu. Saya bilang, ini salah, ini diperbaiki, ini diperbaiki. Dia kira saya rencana untuk mau tambah menyusahkan dia. Padahal dia lihat saya sampai malam masih duduk kerjakan pekerjaan-pekerjaan, bukti-bukti perjalanan, langsung dia terdiam. Akhirnya dia mau keluar makan, dia mau keluar dari ruangan, dia malu setengah mati. Dia tanya ke saya jawab dia baik-baik. Saya arahkan dia pelan-pelan. Dia malu setengah mati, saudara. Kuasa pengampunan yang Tuhan berikan buat kita. Di saat iblis tidak suka, dia menantang Tuhan untuk mengerjakan hal yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Yang berikut, saudara, kita lihat di ayatnya yang ke-24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah. Saat orang lumpuh itu terima pengampunan, ahli Taurat orang Farisi marah-marah. Tuhan Yesus kasih satu kepastian. Di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan yang luar biasa. Ketika engkau terima pengampunan, bangun, angkat tempat tidur, lalu pulang ke rumahmu. Terjadi kelepasan. Saya pikir ini orang lumpuh waktu dia bangun, dia angkat tempat tidur, dia pulang. Dia tidak terima kasih sama teman-temannya ini. Tapi keberhasilan orang lumpuh untuk bisa dosanya diampuni dan bisa berjalan karena kebaikan teman-temannya yang rela angkat tempat tidur untuk membawa dia sampai di depan Tuhan Yesus. Ada kebaikan teman-temannya yang rela berusaha. Bagaimana, saudara bayangkan kalau rumahnya itu tinggi, dari bawah orangnya diusung ke atas, lalu dari atas pindahkan lagi ke arah bawah. Aduh, pasti repot sekali kalau saya jadi salah satu temannya, pasti saya bilang, sudahlah, tidak ada harapan untuk kamu sampai di hadapan Tuhan Yesus. Belum lagi pemilik rumah harus berkorban, rumahnya harus dibongkar sehingga sehingga orang lumpuh itu bisa turun sampai di hadapan Tuhan Yesus. Ujung-ujungnya Tuhan Yesus bilang, bangunlah, dosamu sudah diampuni. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ini kerjasama banyak orang untuk bagaimana satu orang bisa terlepas dari ikatan-ikatan dosa. Mari jadi anak-anak Tuhan, pastikan kita bersatu supaya bawa orang datang buat Tuhan. Sampai di hadapan Tuhan. Apapun alasan dia, kalau memang pada akhirnya dia tidak mau, ya sudah. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita cari orang-orang yang benar-benar tidak bisa bergerak dan tidak tahu
bagaimana caranya bergerak di dalam Tuhan. Itu tugas saya dan saudara. Lalu bagian terakhir, semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Dan mereka takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Pertanyaan saya, hari ini saudara-saudara mengalami hal-hal yang mengherankan? Kalau tidak mengalami, saudara-saudara menyaksikan? Orang-orang mempermuliakan Tuhan hanya karena melihat. Tapi orang lumpuh, dia pulang, dia memuliakan Tuhan karena dia mengalami. Ada satu orang yang mengalami, banyak orang memuliakan Tuhan. Kalau satu orang mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, kelepasan yang luar biasa, berarti banyak orang akan memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Ayo saksikan. Orang lumpuh itu pulang bawa tempat tidur. Tadi datang dengan susah payah, orang usung, orang angkat, orang bongkar rumah orang lain untuk bisa sampai di hadapan Tuhan Yesus. Pulang dia yang bagian pikul tempat tidurnya sendiri. Tadi waktu saya baca sampai di bagian ini, Tuhan bilang begini buat saya. Orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, di saat dia mulai bangun, di saat dia mulai berdiri, di saat itu kehormatan Allah ada dalam diri dia. Saya langsung terdiam, saudara, dan Tuhan bilang buat saya begini. Tempat tidur itu gambaran kehormatan. Kenapa? Karena pada saat kita tidur, kita diberkati. Makanya Tuhan ingatkan, jangan cemari tempat tidurmu. Pastikan tempat tidurmu adalah tempat di mana engkau berseru buat Tuhan. Waktu saya baca firman ini malam ini, saya tanya sama Tuhan. Tuhan, malam ini malam terakhir. Apa yang harus saya sampaikan? Tuhan ingatkan, setiap malam, setiap pagi di tempat tidurmu, panggil Tuhan. Setiap malam, setiap pagi, setiap engkau mengakhiri hari ini, setiap engkau memulai hari baru, di tempat tidurmu, serukan nama Tuhan. Pada akhirnya orang lumpuh yang tadi datang hanya bergantung buat orang lain. Dia pulang, dia pikul tempat tidurnya sendiri. Kehormatannya Tuhan kembalikan. Apa yang dia lakukan? Dia pulang sambil memuliakan Tuhan. Orang banyak yang melihat itu pun pulang sambil memuliakan Tuhan. Bahkan rasa takut akan Allah terjadi dalam hidup mereka. Pastikan ketika orang melihat kuasa Tuhan dalam hidupmu, orang pun pada akhirnya takut akan Allah. Dan akhirnya orang bilang, saya tidak berani menyentuh Ibu Wilyes Dange Ubun karena dia anak Tuhan. Saya tidak berani berperkara dengan Ibu Marta Benamen karena dia anak Tuhan. Karya Tuhan luar biasa dalam hidupnya. Karya Tuhan luar biasa dalam kehidupan Kak Tresia Chania. Karya Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan Ibu Agustina Lita Mauputi. Akhirnya orang mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang melihat bagaimana Kristus nyata dalam hidup kita. Orang bisa bilang, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Hal-hal yang dahsyat terjadi dalam kehidupan Kakak Eba Warlela. Tapi kita pergi dan kita pulang dan kita bilang bagaimana? Hari ini saya telah mengalami hal-hal yang sangat mengherankan. Kalau orang lihat, orang bisa bilang, saya menyaksikan. Tapi kalau kita mengalami, kita bisa berdiri dan kita katakan, saya mengalami. Saya tidak saja menyaksikan, tapi saya mengalami. Saudara, saya sampai malam ini pingin nangis, saudara. Pingin nangis karena ulang-ulang Tuhan ngomong sama saya, Nali ingat saya ada. Nali ingat saya ada. Dan saya berbicara padamu. Ulang-ulang Tuhan ngomong seperti itu. Saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, jadi malu saya Tuhan. Malu sangat, sangat malu. Saya sangat malu Tuhan.
dalam segala keadaan. Mari kita minta sama Tuhan, berikan kita kekuatan, berikan kita kemampuan untuk membawa orang datang buat Tuhan, bawa orang duduk di hadapan Tuhan, dan akhirnya orang yang duduk di hadapan Tuhan itu pulang dan mempermuliakan nama Tuhan, pulang dan mengagungkan nama Tuhan, dan akhirnya banyak orang bilang, Tuhan Yesus yang kita sembah, satu-satunya Allah yang berkuasa di atas langit maupun di bawah bumi. Puji Tuhan, firman Tuhan malam hari ini untuk kita semua. Ingat, berbagi kebaikan dalam kebenaran. Kuncinya adalah bahwa orang sampai di hadapan Tuhan. Itu kebaikan yang Tuhan mau. Itu kebaikan yang Tuhan inginkan kita anak-anaknya kerjakan. Sehingga akhir dari kebaikan yang kita lakukan, nama Tuhan Yesus harus dipermuliakan. Nama Tuhan Yesus harus disanjung dalam seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita untuk kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang hebat dan dahsyat dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Dan selamat mempersiapkan diri menyelesaikan bulan Oktober yang luar biasa dan siap menikmati kemuliaan Allah yang dahsyat di bulan November. Tuhan Yesus memberkati.